tiga hal inilah yang nanti akan menjadi pertanyaan dua malaikat, Al-Munkar dan An-Nakir, di alam barzakh, di alam kubur. Makanya tema kita kali ini apa? Menyiapkan diri kita untuk bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat. Ya, untuk bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat. Nah, perlu difahami rahimakumullah jami'an. Pertanyaan malaikat ini gak bisa dengan cara antum melatih diri antum ketika antum sudah hampir sakaratul maut, antum latihan. Man rabbuk? Rabbani Allah. Wa man nabiyyuk? Nabiyyi Muhammad. Wa ma dinuk? Dinil Islam. Mau dilatih 100 kali, 1000 kali, gak akan bisa jawab kalau apa? Hakikat amalan kita sebelum kita wafat, kita gak tahu. Ternyata amalan buruk dia akan Allah jadikan dia sulit untuk menjawab pertanyaan malaikat. Maka pertanyaan ini bisa kita jawab dengan mudah. Pertama, atas kehendak Allah. Yang kedua, dengan sebab-sebab kita ketika kita masih hidup, kita banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kita tidak terjatuh dalam amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi. Kita tidak terjatuh dalam amalan yang dibenci Nabi. Kita tidak terjatuh bermudah-mudah dalam perbuatan maksiat. Allah akan mudahkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Maka termasuk ucapan la ilaha illallah sebelum kita wafat, yang Nabi sudah berwasiat, man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sama, ucapan la ilaha illallah ini enggak sembarangan. Kalau ternyata dia subhanallah sebelum meninggalnya, ya, dia banyak berbuat maksiat, kesyirikan dan amalan-amalan yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sakaratul maut dia latihan untuk membaca la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali, dia akan dipersulit oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka al jaza min jinsil amal. Balasan itu juga tergantung pada amalannya. Orang yang dipilih untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah, untuk menjawab soal-soal di alam barzakh dari soal dua malaikat ini, ya, maka itu apa? Cerminan dari amalan kita ketika kita hidup di dunia. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa nanti akan merasakan sakitnya kematian. Bahkan Nabi SAW juga merasakan. Nah, bahkan di alam kubur nanti kita semua akan merasakan himpitan alam kubur. Cuma himpitan yang dirasakan oleh orang yang saleh, tidak seperti himpitan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Allah juga berfirman, Wajaat sakratul mauti bil haq. Dan sesungguhnya sakratul maut datang, ya, benar-benar akan datang. Sakratul maut benar-benar akan datang. Walaupun ada manusia yang melarikan diri ke dalam goa, yang melarikan diri ke dalam perut bumi yang sangat dalam, tetap kematian akan menjemput diri dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, yaitu beribadah dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan ibadahilah Rabb kalian semua, ya, sampai kapan? Sampai yakin mendatangi kalian semua. Sampai kematian mendatangi kalian. Fa ini rahmatullah, maut akan datang, kematian akan datang kepada kita semua, pasti dan pasti. Gak ada ceritanya kita kekal di muka bumi, ya. Apalagi sebagian orang berkeyakinan hidup di muka bumi setelah mati selesai, gak ada kehidupan lagi. Umat Islam tidak demikian diajarkan. Fa ini kita diajari oleh muallif untuk apa? Membekali diri kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan malaikah.